Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 3 Januari tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 29 sampai bab 3 ayat 6. Anak-anakku terkasih, jikalau kamu tahu bahwa Kristus itu benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia suci adanya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Kristus telah menyatakan dirinya untuk menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya,
Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, "Jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya. Maka aku memberi kesaksian, dia inilah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tidak kenal maka tak sayang. Pengenalan menjadi sangat penting dalam relasi kita dengan orang lain. Bila tidak kenal, kita malu atau malahan enggan untuk percaya apa yang dikatakan seseorang atau mengikuti dia bila dia mengajak kita. Tak jarang kita justru curiga dan takut. Berbeda bila kita mengenal orang itu, kita tentu akan menjadi lebih terbuka untuk percaya dan lebih gampang mengikuti dia bila dia mengajak kita. Saudaraku terkasih, dalam perikop sebelumnya, yaitu dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28, Yohanes Pembaptis memperkenalkan siapa dirinya kepada orang-orang Yahudi. Dia menegaskan bahwa dia bukanlah Mesias. Dalam perikop hari ini, yaitu Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34, Yohanes Pembaptis memperkenalkan kepada kita siapakah Yesus yang kedatangannya dipersiapkan olehnya. Ada 3 hal penting tentang Yesus yang dipersaksikan Yohanes Pembaptis. Pertama, Yesus adalah Allah. Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai Anak Allah. Gelar ini mesti dilihat bersama dengan penegasan lain dari Yohanes Pembaptis, yaitu dia telah ada sebelum aku. 2 hal tentang Yesus ini membawa kita untuk mengingat kembali prolog Injil Yohanes, yakni bab 1 ayat 1 sampai 18. Yesus Sang Sabda adalah Allah dan yang sudah ada sejak awal mula. Kedua, Yesus adalah Dia yang dinaungi Roh Kudus. Itulah sebabnya Dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Kesatuan Yesus Sang Firman dengan Allah Bapa dan kealahannya ditegaskan dengan Roh Kudus yang tinggal di atasnya. Ketiga, Yesus dinyatakan kepada Israel sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia yang ada bersama Allah sejak kekal tidak tinggal di tahtanya yang tak terhampiri. Sebaliknya, dia menjadi manusia dan menjadi pula tebusan bagi manusia. Dia bagaikan anak domba Paskah yang disembelih untuk disantap dan darahnya diusapkan pada jenang pintu untuk mendatangkan keselamatan bagi Israel. Dia juga menjadi hamba Tuhan
yang dibawa ke tempat pembantaian bagaikan seekor domba yang tidak melawan. Yesus yang adalah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, sungguh merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan memberikan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, kita belum lama merayakan hari Natal, kelahiran Yesus Kristus. Kita merayakan pesta itu dengan sukacita. Tak jarang, Yesus yang dirayakan tertutup oleh lampu-lampu kelap-kelip, makanan dan minuman yang berlebihan, dan pesta pora pada hari penuh sukacita itu. Hari ini adalah kesempatan untuk melihat lagi apakah kita sungguh mengenal Dia yang kelahirannya kita pestakan. Pengenalan yang baik membuat kita mencintai Yesus, mengikutinya, dan percaya kepadanya. Inilah yang membuat perayaan kelahirannya menjadi berarti bagi kita di sepanjang tahun ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.